Nah, Bapak Ibu tahu berapa uang yang ditukarkan setiap harinya secara dunia? Ada yang mau coba tebak berapa sih transaksi uang yang terjadi di dunia setiap hari? Ada yang tahu? Mau tahu berapa? 6,6 triliun US dollar ya. Atau kalau saya kurs ke dalam rupiah, 103 kuadriliun. Waduh, ngomongnya udah susah. Kuadriliun. 103 kuadriliun. Bisa bayangkan nggak itu uang seberapa banyak? Ya kalau 1 juta aja sudah satu koper misalnya. Nggak kali ya, 10 juta gitu. Satu koper. Nah, 1 miliar aja udah satu mobil mungkin ya. Ini 103 kuadriliun loh Bapak Ibu. Saya belum bisa bayangin ya. Nah, bayangkan kalau Anda dikasih uang satu hari 1 juta dolar ya atau 15 miliar, habiskan ini uang 103 kuadriliun. Anda mau tahu nggak perlu berapa hari, bulan, atau tahun untuk habiskan 103 kuadriliun ini? Ada yang mau coba tebak? Berapa bulan, berapa tahun? Ya nggak mungkin berapa bulan lah. Berapa tahun coba? Untuk menghabiskan 6,6 triliun US dollar atau 103 kuadriliun rupiah. Saya pas lihat ini, saya kaget. 18.000 tahun. Siapa yang punya 15 miliar di sini? Saya rasa Anda nggak di sini ya. Anda sudah lagi jalan-jalan ya kalau Anda punya 15 miliar. Nah, Anda bisa bayangkan nggak uang yang terjadi pertukaran setiap hari ini, berapa persen yang Anda miliki? Dari 103 kuadriliun ini, berapa uang yang Anda miliki? 1 miliar? 100 juta? 50 juta? Belum tentu Anda keluarkan 50 juta setiap hari ya. Mungkin hanya 100.000. Nah, inilah Bapak Ibu ya. Inilah kita tinggal di masa-masa yang namanya kapitalisme. Apa itu kapitalisme? Kapitalisme ini adalah orang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin ya. Kalau dulu itu ada yang namanya middle class, orang kelas menengah. Tapi sejak yang namanya kapitalisme ini sudah mendunia ya, tidak hanya di Amerika, Bapak Ibu. Ini sudah di semua negara, termasuk di Indonesia sekalipun ya. Jadi memang kapitalisme ini kita udah nggak bisa hindari. Kalau Anda tidak punya uang yang Anda tukarkan yang di dalam 103 kuadriliun itu setiap hari, mohon maaf, Anda termasuk orang miskin. Ya, karena Anda sudah tidak ada lagi yang namanya middle class. Jadi jenjang antara orang kaya dan orang miskin ini semakin jauh ya. Kalau dulu saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil, dibilangnya adalah seperti ini, 20% orang di dunia ini yang mengontrol kekayaan dunia. Ya, hanya 20% orang kaya. Ibaratnya masih ada lah orang-orang kelas menengah. Tapi sekarang hanya 1% yang mengontrol 99% kekayaan dunia. Pertanyaannya, Anda yang di 1% atau 99%? Kalau Anda tidak menukarkan uang Anda di dalam yang 103 kuadriliun itu setiap hari, Anda termasuk orang yang 99%. Artinya orang miskin. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ya, ini masa depan kita. Kalau sekarang kita masih oke lah, 1%, 99% ya, masih ada kemungkinan lah kita masuk. Tapi masa depan kita, Bapak Ibu, ya, ini nggak lama lagi. Mungkin dalam 5, 10, 15 tahun kita akan memasuki masa ini. Artinya yang mengontrol keuangan dunia hanya 0,01%. Sisanya 99,99% akan jatuh ke dalam golongan orang miskin. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita sekarang tahu bisnis itu sekarang sudah bukan konvensional seperti dulu ya. Anda buka toko, jaga toko 8 sampai 10 jam ya. Sekarang semua sudah melakukan online atau dibilangnya dengan platform owner ya. Kalau Anda tidak punya platform, apa itu platform? Platform itu seperti Tokopedia ya, Shopee, Lazada, Amazon, eBay, ya, apalagi eh, Alibaba, ya, itu adalah platform. Platform yang memberikan
layanan kepada siapapun yang mau berjualan, silakan, ya, ataupun Uber atau Airbnb, ya, ownernya, pemiliknya itu masuk dalam 0,01%. Anda sebagai pemakai, Anda bukan owner, ya, ataupun pegawai daripada platform-platform owner ini, Anda masuk dalam 99,99%. Jadi kalau Anda tidak memiliki platform yang Anda berikan kepada masyarakat, Anda tidak akan menjadi masuk 0,01% ini. Ya, ini yang dibilang dengan prekariat, prekario dan proletariat. Ya, artinya kita semua ini seperti rakyat jelata, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, apa kita mau masa depan kita masuk ke dalam 99,99%? Nah, kabar baiknya adalah kita semua di Atomi, kita sudah memiliki ID Atomi, kita sebagai platform owner. Anda dan saya sudah masuk di dalam 0,01%. Ya, baru masuk doang, ya, belum yang ke dalamnya. Sekarang Anda sudah pegang kuncinya. Sekarang Anda sebagai salah satu platform owner yaitu Atomi, ya, apa yang Anda kerjakan? Anda harus melawan kapitalisme. Nah, ini seperti yang Mr. Park bilang, kata-kata ini Anda nggak akan bisa ketemu. Ya, Mastalism. Apa itu Mastalism? Mass artinya massa, banyak, dan kapitalisme. Kalau Anda bangun pagi, Anda harus masih kerja, ya, untuk cari uang, lupakan saja Anda bisa masuk ke dalam yang 1% ini. Ya, sekarang masih 1%. Nanti sudah 0,01%. Lupakan saja. Kalau Anda masih bangun pagi, harus kerja, harus buka toko, harus buka bisnis demi uang, Anda tidak pernah akan bisa masuk ke yang 1%. Kenapa? Anda adalah ikan kecil yang mau melawan ikan besar, kapitalisme. Walaupun Anda mendapatkan uang dari hasil kerja Anda atau bisnis Anda kecil-kecilan, Anda harus buang uang Anda ke ikan besar ini yang punya platform-platform ini, ya. Contohnya, Anda punya penghasilan lalu Anda belanja handphone, Anda belanja sesuatu mungkin di Tokopedia ataupun Shopee, ya. Anda berikan lagi uang Anda ke ikan besar. Yang paling kaya siapa? Mereka. Anda nggak akan bisa masuk ke jadi ikan yang besar tersebut, ya. Artinya kita nggak akan bisa melawan kecuali kita bersama-sama, ya, melawan mereka. Nah, ini yang dibilang dengan mastelism. Artinya kita ikan-ikan kecil ini, yaitu orang yang sudah punya Atomi ID. Di Atomi, Anda tahu nggak penghasilan kami berapa? 1 juta sebulan, 20 juta, 100 juta per bulan, 200, salah semua. 500 juta Pak Mike, salah. 700 juta, salah. 1 miliar per bulan. Siapa yang punya penghasilan 1 miliar per bulan? Saya rasa Anda udah pasti nggak di sini. Jadi kalau Anda masih di sini, ya, artinya Anda dan saya punya tujuan yang sama. Kita mau memiliki penghasilan 1 miliar per bulan di Atomi. Betul nggak? Kalau nggak, Anda sudah keluar dari sini, ya. Kalau Anda mau punya penghasilan 1 miliar per bulan seperti saya dan leader-leader yang di sini, kita ini seperti mastalism. Ikan-ikan kecil yang berpenghasilan 1 miliar per bulan, ya. Ikan besar ini bukan 1 miliar loh, Bapak Ibu. Anda tahu nggak pemilik Amazon penghasilannya berapa? Triliunan, Bapak Ibu. Triliun. Anda nggak akan bisa kalahkan dia. Nah, inilah kita. Ikan-ikan kecil 1 miliar per bulan. Tapi kalau kita banyak, ya, apalagi kita sudah punya platform sendiri, apakah kita berikan uang kita kepada mereka? Anda beli sampo, masuk lagi ke Shopee, Lazada, Anda beli? Oh enggak. Kalau saya langsung masuk ke website Atomi. Saya butuh vitamin, masuk ke website Atomi. Saya udah nggak kasih uang saya ke mereka. Anda paham ya? Kalau Anda masih berikan uang Anda ke platform-platform di luar Atomi, Anda sedang memberikan makan kepada ikan-ikan besar. Yang dimana Anda tidak pernah akan menjadi ikan besar tersebut. Tapi kalau kita bekerja sama di Atomi, kita menjadi orang-orang kaya yang kecil, ya, penghasilan 1 miliar sebulan, kita bisa mengalahkan kapitalisme ini. Ya.
Anda paham sekarang ya. Atomi tidak menjual produk yang aneh-aneh, yang seperti yang kita bisa lihat di luaran ya, kaca ajaib, kalung ajaib, pokoknya benda-benda ajaib. Di Atomi tidak ada yang ajaib. Produk Atomi Anda bisa dapatkan di supermarket, di shopping mall, ya. Anda bisa bandingkan. Kalau memang kualitasnya atau komposisinya Atomi nggak bagus, jangan pakai. Cari lagi, mana yang lebih bagus. Kalau lebih bagus, harga lebih murah, baru dipakai, baru dibeli. Karena Atomi hanya menjual produk kebutuhan harian, ya. Tidak ada di sini yang tidak butuh mandi, tidak butuh sikat gigi, tidak butuh produk-produk yang Atomi jual, ya. Kalau Anda tidak butuh, ya kemungkinan Anda ini bukan manusia, mungkin Anda robot, ya, ataupun binatang yang tidak butuh mandi setiap hari. Ya, tapi kalau Anda dan saya masih butuh pakai produk ini, Anda dan saya bisa jalankan Atomi. Bisnisnya sampai pencapaian 1 miliar sebulan. Kenapa Atomi ini pasti akan sukses? Dan sudah kita buktikan ya dalam 10 tahun masuk 10 besar jajaran direct selling dunia. Karena ini Bapak Ibu, ya buktinya karena ini, karena absolute quality, absolute price, kualitas mutlak, harga mutlak. Produk yang Atomi jual, biaya produksi rata-ratanya atau modal untuk produksi itu 47%. Nah, kalau Anda seorang pemilik bisnis, Anda tahu, ini mahal sekali. Ya, misalkan produk dijual 100.000. 47.000 itu modal untuk manufacture, untuk produksi. Itu kan mahal kan? Jadi kalau Anda tahu tentang ini, artinya Anda sudah paham bahwa Atomi hanya menjual produk berkualitas tinggi. Karena hanya produk berkualitas tinggi, biaya produksinya akan tinggi. Ya, ini ada perbandingan antara Atomi dengan multi level lain ya. Huruf A, huruf N, huruf H. Anda pasti tahu lah. Ini 10 besar. Produk Atomi modalnya itu 47% untuk produksi ya. Kalau yang perusahaan A itu 37%, perusahaan N 35,5%, perusahaan H 14,8%. Nah, Anda bisa tahu berarti profitnya tinggi sekali. Nah, yang biru tua ini adalah komisi yang bisa dibayarkan oleh suatu MLM maksimal 35%. Ya, jadi komisi Anda dan saya ini diambil dari sini. Ya, jadi dari produk yang harganya 100.000, 47.000 untuk produksi, 34.000 untuk komisi Anda dan saya. Ya, yang 15,89% yang warna biru muda ini adalah biaya operasional. Ya, Anda lihat biaya operasionalnya Atomi sangat rendah. Kenapa? Karena Atomi kerja sangat efisien. Kita tidak pakai toko, kita tidak ada yang namanya fisik ya, toko secara fisik, kita tidak pakai pegawai yang banyak. Anda tahu nggak pegawai Atom Indonesia yang mengadakan seminar setiap minggu, ya nggak cuma sekali loh, bisa 2-3 kali, ada acara online setiap minggu, karyawannya cuma 9. Cuma 9 Bapak Ibu. Mungkin Anda ke warung aja atau restoran yang lumayan sedang gitu ya, itu udah 15-20 orang karyawan. Atomi 9 orang. Satu dunia itu hanya 700 karyawan. Jadi biaya operasional Atomi sangat-sangat rendah dibandingkan perusahaan yang lain ya. Nah, ini dengan di MLM kita bandingkan. Kalau kita bandingkan dengan perusahaan retail ya ataupun yang perusahaan konvensional biasa, biaya produksi mereka jauh lebih rendah, mungkin antara 10 sampai 20%. 10 sampai 20. Sisanya itu keuntungan dan biaya-biaya operasional. Karena mereka tidak ada biaya komisi. Ya ada mungkin pegawainya ya, biaya apa agent atau apa sih namanya? Ya, agent ya sebagai yang masarin produk-produknya. Tapi biaya produksinya biasanya antara 10 sampai 20%. Atomi 47%, hampir separohnya harga yang Anda bayarkan itu untuk produksi. Dan hari ini kita tahu Atomi sudah merajalela di dunia ya, ada 27 cabang global dan tahun lalu 2023 bulan April tanggal 19 region Eropa buka ya, European United atau Uni Eropa. Satu region ini ada 31 negara. 31 negara. Jadi sudah ada 50 lebih negara yang Anda bisa perkenalkan Atomi ke, ke jaringan Anda. Ya, berarti Atomi sudah mendunia, Bapak Ibu.
Jadi walaupun Anda di Indonesia, bukan artinya Atomi ini bisnis di Indonesia. Siapa yang di sini kenal seseorang yang mungkin tinggalnya di luar negeri? Pasti ada beberapa ya. Nah, siapa di sini yang tahu seseorang dan orang ini tahu seseorang tinggal luar negeri? Nah, pasti lebih banyak yang angkat tangan. Nah, kalau saya tanya lagi, siapa di sini yang tahu seseorang, tahu seseorang, tahu seseorang yang tinggal luar negeri? Semua orang pasti tahu. Jadi, Anda pasti tahu seseorang, tahu seseorang, tahu seseorang lagi yang tinggal di luar negeri. Anda kenalin. Jadi, jangan pernah berhenti memperkenalkan Atomi karena bisnis Atomi adalah bisnis global. 구독, 좋아요 눌러주세요.